Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tumbuh bersama Motion Banking. Di dalam melakukan kekerasan terjadi pendarahan atau apa, luka, mengakibatkan luka, itu ada ancamannya, ingat. 10 tahun pidana penjara. Ya, jadi begini ya. Memang dari awal kita sudah menyampaikan dari awal bahwa dengan adanya laporan itu bahwa benar wanita-wanita Indonesia itu kenapa tidak mau menyampaikan kebenaran di publik. Ya kayak gini nih. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang benar, pasti akan diancam dengan undang-undang ITE. Dan hari ini kejadian nih. Hanya saya mau sampaikan aja bahwa Anda boleh melaporkan, itu adalah hak Anda. Tapi ya ini saran saya nih pada rekan-rekan saya, ketika mengambil perkara itu lakukan investigasi dulu. Yang kedua, tahu dulu yang melapor ini siapa. Kok laporannya baru dilaporkan, Anda langsung melaporkan ITE. Anda udah tahu terbukti atau tidak? Fitnahnya. Jangan orang sudah melaporkan di kepolisian, udah pasti kan bukti dasar itu sudah ada. Dan kami yakin sekali bahwa semua alat bukti yang kami siapkan, ya, perkara ini akan ditingkatkan. Dan bagaimana mungkin ketika kebenaran itu dilaporkan, lalu dilaporkan fitnah, dilaporkan ini undang-undang ITE. Dari awal saya udah bilang, ya, disinilah pembungkaman terhadap perempuan Indonesia yang menyuarakan kebenaran itu terjadi. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa kami pantang mundur. Jangan jadikan laporan itu jadi bergen buat kami. Tidak ada perdamaian, ya. Tidak ada maaf bagi you. Kita akan bertarung. Kami akan tetap mempertahankan, ya, mendampingi klien kami untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dan kami buktikan nanti. Jadi jangan coba-coba, ya, kebenaran yang klien kami sudah sampaikan kepada publik, ditindaklanjuti dengan laporan kepolisian, lalu seolah-olah bahwa terjadi fitnah, ya, adanya pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Pembungkaman ini saya kembalikan lagi bahwa kami tidak kendor, ya, dengan melapor undang-undang ITE. Karena apa? Ya, dalam undang-undang PKDRT di situ negara sudah hadir untuk melindungi kaum perempuan yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis dan juga ada kekerasan seksual. Di situ sudah jelas, ya, ada fatwa MUI, ada juga pernyataan dari Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan, bahwa ini semua untuk apa? Untuk melindungi kaum yang lemah. Kita hadir di sini sebagai kuasa hukum harusnya berada di samping kaum yang lemah. Jangan memutarkalin fakta. Kebenaran itu tidak bisa dipungkiri, ya. Kebohongan boleh berlari begitu cepat meninggalkan kebenaran, tapi pada ujungnya kebenaranlah akan menjadi pemenang. Silakan. Bang, ini yang sana bilang nggak mengenal S. Itu gimana, Bang? Tanggapannya? Katanya nggak mengenal nih sama. Ya, silakan saja bilang tidak kenal. Kenapa kemarin tidak mau tunggu? Ya, si S itu sebenarnya nyari-nyari tuh si bapak itu. Coba kemarin ditunggu. Ya, kenapa nggak ditunggu? Kemarin ditungguin tuh, dia datang tuh untuk mau ketemu karena sudah cukup lama dia nyari tuh. Kemana si bapak itu kan? Jadi 2019. Jadi dari 2019 tuh setelah kejadian dia sudah nunggu-nunggu tuh. Nah, momen kemarin di Hotman Pareso harusnya dia hadir tuh untuk apa? Untuk mau bertemu, mau mengkelirkan persoalan. Tapi faktanya apa? Kita datang sudah nggak ada. Harusnya kemarin itu biar dikumpulkan, dikonfrontir. Apa benar atau tidak itu siapa? Jangan ndak kenal-kenal, ya. Jangan mau enaknya aja, ya. S ini Rekam akan jejak digital itu jadi nggak bisa semuanya dihapus. lengkap kok. S ini siapa dia tahu, ya. Dari komunikasi dia lewat WA, dari hotelnya dan lain sebagainya, nanti akan kita buktikan kok. Jadi biarkan saja kalau ada pernyataan tidak mengenal, kembali lagi itu fitnah, itu pencemaran, kembali lagi undang-undang ITE, silahkan. Tapi kami akan Laporin buktikan, yang banyak. ya. Kami akan buktikan bahwa klien kami, ya, Ibu Marlina Octavia adalah korban kekerasan dan dia juga yang menyatakan di publik bahwa dia mengalami sesuatu yang tidak normal mengakibatkan fisiknya bermasalah. Ya, ini harus kita sama-sama tahu bahwa
perlindungan terhadap perempuan itu harus benar-benar kita hadir. Negara sudah hadir yang undang-undang PKDRT. Masyarakat dan perempuan-perempuan yang lain pun harus speak up, harus ngomong kebenaran itu. Jangan takut dengan ancaman undang-undang ITE. Kalau Anda berbicara benar, ya. Dan kebenaran itu terjadi kenapa? Kami sudah laporkan ke Polda Metro Jaya, kemarin sudah kita laporkan. Tunggu dulu laporan kita terbukti atau tidak, baru Anda counter dengan laporan fitnah. Bagaimana orang baru melapor, Anda sudah counter dengan laporan fitnah? Ya silakan saja. Itu hak kalian. Tapi kami akan buktikan bahwa apa yang disampaikan ke korban klien kami adalah suatu kebenaran. Karena didasarkan oleh bukti dan fakta. Dan kami orang hukum ketika menerima klien, kami sudah lakukan investigasi. Udah pasti, ya. Bukti-buktinya kami sudah siapkan dan kami hadirkan ke pihak penyidikan dan kami yakin bahwa perkara ini akan naik, ya. Dan jangan coba-coba bergandengan dengan laporan ITE. Itu aja pernyataan saya. Bagaimana Bang tanggapan terkait kunjungan tadi siang ke MUI? Ya, silakan. Begini, makasih ya, Mas. Saya menanggapi ya apa yang dilakukan oleh pihak sana ya untuk melakukan silaturahmi mereka lah ke MUI ya. Artinya dari MUI pun belum memberikan jawaban ya. Namanya orang berkunjung pasti diterima untuk ke MUI ya, artinya sah-sah saja. Namun yang di sini yang kami sesalkan kepada pihak mereka itu kan pendapat mereka sendiri yang mereka sampaikan ya. Yang mereka sampaikan itu pertama yang mana katanya klien kami ini melarikan diri. Ya, melarikan diri. Nah, melarikan diri kan pasti ada sebab dan akibat. Ya. Perempuan mana yang tahan ketika ada terjadi hal-hal yang dianggap yang tidak wajar. Ya. Misalnya salah satu contoh lah melakukan hubungan yang di luar dari kewajaran. Itu satu, kekerasan dalam seksual lah namanya itu ya. Terus yang kedua, dituduh lagi klien kita melakukan fitnah, pencemaran nama baik apa yang kita sampaikan selama ini. Nah, kalau kita bicara fitnah, laporan kita yang kemarin itu sudah diterima. Fitnah ini kan kalau tidak ada bukti juga tidak bisa ada keluar LP. Nah, dengan adanya laporan polisi ini, artinya tidak ada fitnah yang dilakukan oleh klien kami. Sebagaimana dalam PKDRT Undang-Undang 23 tahun 2004, di dalam pasal 5 itu ABC itu jelas ada masalah fisiknya, masalah psikisnya, masalah kekerasan dalam seksualnya. Itu. Jadi artinya dikatakan mereka nujus itu pun dalam hukum Islam, nujus yang bagaimana dulu. Nah, ini MUI jangan sampai terkecoh ya, saya katakan ini. MUI jangan sampai terkecoh dengan bawa ulama, dengan membawa hadis-hadis, dalil-dalil, jangan sampai. Karena kami pun merasa kalau bicara agama ya, dalil yang mereka tuangkan kepada kami pun yang dianggap dia fitnah itu kami bantah dengan keras karena kami tidak memfitnah. Siapa yang memfitnah di sini nanti akan kelihatan. Karena kita punya bukti. Kedua, apa yang dikatakan mereka melakukan masalah aib hubungan dalam rumah tangga itu tidak boleh dan dosa besar. Itu bukan kita bicara tentang dosa besar, tapi itu fakta. Karena ada rekam medisnya, ada visumnya, terjadi pendarahan. Dan ada rekam digitalnya. Itu. Jadi kalau kami bicara ini fitnah, bicara kebohongan publik terhadap apa yang disampaikan klien kami, itu adalah tidak benar. Ya, yang benar itu kami memiliki bukti, memiliki saksi, memiliki bukti surat sesuai dengan KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, ya, hukum acaranya. Terus di dalam agama pun tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan yang seperti mereka bilang kita fitnah dalam hubungan dosa besar, masalah aib tadi. Nah, kalau kita bicara dosa besar, yang dosa besar ini siapa? Ini aneh bin ajaib menurut saya ya. Kenapa aneh bin ajaib? Mereka melakukan itu sudah melanggar dari agama, kesusilaannya, dengan melakukan kekerasan seksual dengan cara melakukan hubungan melalui belakang, anal tadi. Salah satunya seperti itu. Dosa besar itu ketika kita mengetahui adanya satu kezoliman, ya, kan? Ya. Terus kita biarkan, itu namanya dosa besar. Iya. Jadi tapi kalau mengungkap kebenaran itu dosa besar yang mana? Makanya itu. Jadi artinya ini sudah dijelaskan tadi
dia tuduh kita dosa besar karena kita mengungkap hubungan suami istri. Ini kan untuk kebenaran. Jadi siapapun untuk mengungkapkan kebenaran ini kami rasa sah-sah saja. Dan bagi para korban lain juga silakan. Kalau memang pernah merasakan dirugikan. Nah, kita butuh keberanian untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Seperti yang disampaikan rekan kita tadi. 1000 kebohongan akan kalah dengan 1 kebenaran. Bang, kalau CS ini kenal MM udah berapa lama, Bang? Gimana? Yang S. S ya? Kenal berapa lama? 2019. Kalau S ini kan dia datang dengan dalil di pengajian awalnya kan. Di pengajian itulah ada awalnya kan dari bawah agama ya. Agama karena dia orang yang bisa dihormati. Terus di DM tuh menjual rumah. Tapi menurut klien kami si S ini harus dibawalah, ada janjian di hotel. Nah, tidak perlu kami sebutkan di hotel mana. Yang jelas hotel tersebut dilakukan perbuatan yang tidak wajar dan tidak senonoh. Ya, kalau si S ini juga klien kami berbohong, itu ada risikonya. Iya. Pasti ada risikonya. Dan silakan mereka membuat laporan pengaduan sebanyak-banyaknya. Karena kami yakin dengan apa yang kami laporkan kemarin itu berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT ya, yang mengenai pasal 5 ABCD junto pasal 44 ayat 2, yang mana di dalam melakukan kekerasan terjadi pendarahan atau apa, luka, mengakibatkan luka, itu ada ancamannya, ingat. 10 tahun pidana penjara. Sejauh ini apa ada korban lain selain S? Kemungkinan korban baru. Jadi kemungkinan itu bisa aja ya. Kemungkinan itu bisa saja. Tapi per hari ini kan yang menjadi klien kita kan sudah 2 orang tuh. Ya kan? Jadi kalau soal pembuktian itu kami sudah siapkan. Jadi ya saya hanya sampaikan saja bahwa jangan sampai publik terpengaruh dengan situasi melapor balik ITE dan lain sebagainya. Bahwa kaum perempuan yang menyuarakan kebenaran itu bukan hanya berbicara, tapi dia juga memberikan kami bukti-bukti pendukung, bukti-bukti yang kuat, sehingga perkara ini atau kasus ini pun diterima di laporan kita di SPKT Polda Metro Jaya. Anda mau counter LP silakan saja. Ketika kami tidak bisa buktikan, faktanya polisi menerima. Artinya fitnahnya yang mana? Pencemarannya seperti apa? Makanya ngambil perkara harus lihat dulu seperti apa. Ya jangan sampai seperti ini. Harusnya mengcounter LP ketika LP yang kita ajukan itu memang tidak bisa membuktikan ya kebenaran itu. Tapi ketika kebenaran itu bisa terbukti, lalu apa yang menjadi fitnah? Ya. Jadi kami yang sampaikan kepada publik bahwa apa yang disuarakan oleh klien kita adalah sesuatu yang membangkitkan ya kaum perempuan yang terjolimi, yang disakiti. Jangan membiarkan, jangan takut dengan ancaman-ancaman seperti ancaman laporan fitnah, undang-undang ITE dan lain sebagainya. Suarakan kebenaran itu ketika Anda memang mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu, perlakuan-perlakuan tidak wajar ya. Kamu disakiti, bahkan ada penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Laporkan saja karena negara sudah hadir dengan undang-undang PKDRT itu, negara sudah hadir untuk melindungi kalian. Ya. Jadi tidak usah khawatir, dan saya hanya mau menyampaikan kepada rekan-rekan saya atau si bapak yang saat ini sudah melapor balik, silakan saja Anda melapor, itu hak Anda. Tapi ingat bahwa kami akan buktikan bahwa apa yang klien kami sampaikan, yang menyuarakan kebenaran itu akan terbukti nanti dan kita akan bertemu nanti. Ya. Dan untuk bapak itu bilang apa? Saya tidak kenal, silakan. Kami siap konfrontir. Ya. Bang Hotman juga kemarin kami sampaikan, konfrontirkan. Duduk bersama. Duduk bersama saja biar jelas. Jangan menghindar. Jadi jangan menghindar. Kemarin itu kita hadir untuk itu. Tuh mau minta supaya berketemu itu. Tapi Duduk faktanya bersama. kan nggak bisa. Ternyata nggak bisa duduk bersama. Ada apa? Ya kita minta loh supaya duduk bersama. Tapi ternyata dari informasi dari acara Hotman Paris bahwa mereka tidak mau.
untuk supaya duduk bersama. duduk bersama. Berarti kan ada sesuatu dong. Kalau kita benar, kenapa kita harus menghindar? Oh. Ya, artinya di sini kan ada keraguan. Kalau memang mereka kemarin, kita tunggu kemarin. Ya. Di sana di acara Hotman Paris Show, pihak kita sudah datang, pihak mereka juga sudah datang. Ketika kita sudah datang, kenapa mereka menghilang? Nah, di sini yang kita pertanyakan, ada apa denganmu? Ya, itu aja. Saya kan dapat info katanya pihaknya Bapak itu berani sumpah pocong katanya. Pertanyaannya, sumpah pocong tuh ada nggak dalam Al-Quran? Atau ada nggak tuntunan dari Rasulullah SAW bahwa kalau orang dituduh sesuatu bisa mengklarifikasi dengan sumpah pocong? Gimana? Ya, kalau sumpah pocong itu kan sumpah yang menurut dia sendiri ya. Dia sendiri yang pengen sumpah pocong. Tapi yang dalam agama itu yang nama sumpah pocong itu nggak ada. Nggak ada hubungannya dengan agama, ya. Makanya saya bilang kalau sumpah pocong itu kan sumpah yang dibawa-bawa ada istiadat, ya. Ada istiadat budaya. Kalau dalam Islam itu paling disumpah itu sesuai dengan agama masing-masing. Al-Quran, ya, Al-Quran di kepala biasanya disumpah. Wallahi, demi Allah saya bersumpah. Kalau bicara Islam, tapi kalau bicara non Muslim ya di luar dari itu. Mas Sunan, menanggapi yang laporan di Barreskrim gimana Bang? Katanya dia laporan di Barreskrim. Kalau menurut saya ya, namanya membuat laporan polisi kan sah-sah saja ya, silakan saja. Ya. Tapi kami di sini melihat dengan banyaknya laporan yang mereka laporkan itu mau ada sesuatu yang membungkam pihak klien kami maupun keluarganya, atau dijadikan alat dugaan kami ya, ini dugaan kami bisa saja dijadikan alat untuk bargaining position. Tapi saya sampaikan, kami semua menyampaikan bahwa itu tidak akan ada artinya buat kami. Ya, mau laporan 1000 laporan sekalipun tidak akan Gentar. membuat ya klien kami menjadi bungkam atau menjadi takut. Ya, karena kemarin saya sudah pastikan bahwa klien kami ingin maju terus untuk menyuarakan ya Benar. suara perempuan yang merasa terzolimi. Artinya silahkan saja, kalau 2 laporan polisi dirasa masih kurang, silahkan laporkan yang laporan apapun lah, sebanyak-banyaknya silahkan. Ya. Tapi tentunya tidak akan dijadikan alat bargaining untuk klien kami menyerah. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa tidak pengaruh mau mereka laporan bikin 20 laporan kayak 40 laporan nggak ada masalah. Kita akan hadapi satu persatu laporannya. Ya. Dan kita juga akan pastikan apa yang dilaporkan harus mereka bisa buktikan. Ketika mereka tidak bisa buktikan, ada konsekuensi hukumnya. Bukan begitu, Bang? Iya, Saya baru siap. belajar nih. Ya, jadi saya perlu sampaikan lagi ya, ada perkara Kapolri terkait dengan retroaktif justice soal undang-undang ITE. Ya. Ya. Di situ Edukasi. Ya, jadi ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa retroaktif justice dalam perkara Kapolri itu menyatakan bahwa ya terkecuali ya kasus terorisme, kasus SARA dan lain sebagainya itu akan ditingkatkan. Tapi ya delik aduan, delik umum biasa itu langkah awalnya harus dilakukan melalui perdamaian, mediasi. bahkan sebenarnya melalui somasi dulu, Iya. mempertanyakan dulu gitu loh. Tidak langsung serta-merta langsung perkara itu dijalankan, kecuali yang luar biasa ya. Kalau kasus-kasus yang luar biasa, soal SARA, soal agama, terorisme, separatisme, itu memang langsung dijalankan. Tapi kalau delik aduan biasa, kasus rumah tangga dan lain sebagainya, itu akan melalui beberapa tahap dulu, ya, sebelum perkara itu ditingkatkan melalui beberapa tahap. Malah akan diutamakan adalah perdamaian, mediasi dan negosiasi dan perdamaian. Bahkan ini ada komunikasi bahwa ya melalui somasi dulu gitu loh. Harusnya teguran dulu, mempertanyakan dulu kenapa seperti itu sebelum mengambil langkah-langkah hukum. Ini edukasi ya kepada masyarakat dan juga kepada teman-teman semua Agar paham tentang biar ITE. paham tentang pemberlakuan undang DT sesuai dengan perkara Kapolri. Bang, kan Pelaksana bilang katanya nomornya diblokir sama
bang, katanya pas ditanya ada komunikasi nggak sih, katanya udah diblokir. Sebenarnya lewat pengacara sendiri ada nggak komunikasi bang? Sampai saat ini kan pengacara Pak Sunan Kalijaga siapa sih tidak kenal? Telepon aja WA saya Pak Sunan. Mereka punya nomor telepon Nah, saya. ini apa sih, bisa bertemu nggak, bisa komunikasi nggak gitu loh. Karena apa? Klien kita tidak mau berkomunikasi karena memang dari awal pernikahan memang tidak diperkenalkan dengan keluarganya. Yang kedua, dia sudah trauma untuk ketemu, dengan dengar nama aja dia sudah Takut. trauma kok. Bagaimana dia mau bertelepon, dia mau ketemu gitu loh. Biarkan lewat kuasa hukum yang ada. Ini kan pengacara-pengacara yang bukan tidak punya nama di negara ini, di ibu kota, ya telepon aja, WA saja, mau ketemu di mana, mau berdiskusi seperti apa, kita welcome itu loh, silakan aja, tapi tidak menghilangkan yang namanya penegakan hukum untuk perlindungan terhadap perempuan atau jadi korban, bahkan untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum Itu gitu loh. kemarin Pak. Tapi kalau sekarang kayaknya memang sudah tidak ada lagi. Justru itu. Ya udah mantep klien kita. Oke. Makin gini loh, ya. Ketika klien kami melaporkan sesuatu peristiwa, ya, yang dibilang fitnah ini itu, malah sekarang klien kita istilahnya dituduh dengan masalah faktor ekonomi lah, masa lalu klien kami lah, Kabur dari rumah. ya. Itu kan artinya lari daripada apa yang sedang dibahas, gitu loh artinya. Ya saya cuma melihat harusnya Bapak itu orang yang memiliki ilmu agama jauh lebih tinggi dari saya, harusnya itu bijak dalam menyikapi satu persoalan, ya. Mungkin bisa bicara dengan pengacaranya, tapi pengacaranya udah ganti nih, informasinya pengacaranya udah ganti ya. Nah, bagaimana gitu loh kita mau berkomunikasi, dan tidak ada kewajiban kami dari pihak korban untuk melakukan upaya Komunikasi menghubungi dengan- iya. atau membangun komunikasi terlebih dahulu kepada pihak terlapor gitu loh. Nggak ada, keharusannya nggak ada gitu loh. Ini makanya ya sudah, kalau memang seperti apa yang kita sampaikan di awal, bahwa ada upaya-upaya dugaan untuk membungkam klien kami dengan laporan-laporan polisi, melaporkan klien kami, melaporkan keluarga dari klien kami yang mengungkapkan satu kebenaran, ya silahkan tambah lagi aja LP-nya. Iya, kan makin banyak LP, makin banyak mereka tidak bisa buktikan, makin banyak laporan yang kita bisa laporkan untuk pihak Bapak itu. Ya, artinya demi Allah, demi Tuhan, kami selaku tim kuasa hukum berserta klien-klien kami sangat bersyukur, alhamdulillah, dengan adanya laporan dari pihak mereka. Artinya Allah menginginkan ini semua menjadi terang benderang. Ya, siapa yang melakukan fitnah, siapa yang melakukan kezoliman. Makin banyak laporan polisi kita makin senang. Masih sanggup kan? Masih ada waktu kan? Waktu siap. Kita sangat-sangat siap untuk menghadapi laporan-laporan mereka. Bukan cuma sangat siap, dengan senang hati. Sangat siap dan senang hati. Senang hati. Bang, boleh ditemu nggak Bang video call Bu Madinanya Bang? Bu Marlina ya. Marlina. Bentar. Wah, tapi kayaknya mohon maaf ya teman-teman ya, karena kalau kita video call, ini nomor klien saya, artinya nanti terbuka untuk umum, ya. Mohon maaf, Bu. Halo Bu. Iya Pak. Ini saya sekarang dengan tim kuasa hukum, ada Pak Ferry, ya, ada Pak Agustinus Nahak. Kita sedang diwawancara Bu, ditanya oleh teman-teman media. Tentang terkait pihak daripada suami ibu, ya, silahkan mereka mengklaim itu ibu adalah mantan istrinya, tapi sampai detik ini kami tidak melihat ada satu perceraian, ya. Jadi dari pihak suami ibu menyatakan dan sudah membuat laporan polisi tentang pencemaran nama baik terhadap ibu dan keluarga ibu. Apa tanggapannya Bu? Halo Bu. Suaranya. Halo. Iya Bu. Bisa jelas?
Ya, apa tanggapannya Ibu terkait dengan Ibu sudah dilaporkan pencemaran nama baik, begitu juga dengan keluarga Ibu dilaporkan pencemaran nama baik. Apa tanggapan Ibu? Ya, kita lihat aja ya gitu. Maksudnya gini, aku kan nggak pernah diceraikan sama dia, ya. Belum pernah diceraikan dan tidak ada talak yang seperti beliau sampaikan gitu. Terus beliau kan bilang apa mencemarkan apa mau melaporkan, ya silakan saja gitu loh. Ya, artinya Ibu tidak gentar kan, nggak takut kan? Bahkan kita dengan senang hati menghadapi laporan-laporan mereka gitu ya, Bu? Insya Allah Pak, tidak, karena semua kita berbicara dan punya bukti-bukti sesuai yang memang yang aku punya gitu loh. Semua itu tidak mengada-ngada, itu semua benar-benar ada gitu. Tidak ada kebohongan, ya udah gitu. Ngapain harus takut? Ya, artinya kita sepakat ya, kita bersyukur alhamdulillah bahwa pihak mereka membuat laporan polisi ya Bu ya. Biar ini semua menjadi terang, menjadi terbuka. Ya, siapa yang berkata bohong atau bagaimana gitu Bu ya. Kita bersyukur aja Bu ya. Betul. Ya. Oke Bu. Makasih Bu ya, tetap semangat Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Sunan, boleh nggak? Kira-kira kapan nih mengkonter balik laporan tadi siang yang terkait pencemaran? Nggak perlu kita counter karena kami bukan pengacara-pengacara bodoh. Saya, Pak Ferry, Pak Nahak bukan pengacara bodoh untuk mengcounter LP pencemaran nama baik. Nggak perlu repot-repot, nggak perlu buang waktu, ngantri-ngantri di SPK, nggak perlu. Ya, jadi justru kami pengen cepet-cepet nih dapat surat panggilan polisi. Pengen cepet-cepet kita dapat surat panggilan polisi sehingga kita bisa membeberkan semua alat bukti yang kami punya bahwa kami atau klien kami tidak memfitnah siapapun. Ya, saya yakin dalam hal ini khususnya para penyidik, ya Polri sudah sangat-sangat profesional. Bahkan kalau perlu, ya pihak Polri juga punya kok alat-alat yang canggih, bisa tahu siapa yang berbohong, ya. Ya nanti kita lihat lah pokoknya, gitu. Bang Sunan, dikit di luar dari kasus ini kan banyak netizen yang melihat, wah ada di mana ada kasus keluarga lagi ada Bang Sunan, mereka kayak bilangnya ini menarik banget gitu, keikutsertaan Bang Sunan. Ya memang harus menarik, karena saya pun tertarik di sini, ya karena melihat pokok perkaranya, korbannya dan alat buktinya, ya. Jadi ya kalau dibilang menarik, sangat menarik. Dan ini perlu diketahui ya, bahwa ini kami membuka yang namanya konsultasi bantuan hukum gratis untuk masyarakat. Ya, saya, Mas Yudhistira, teman-teman di sini juga memang sudah melakukan posko pengaduan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat sudah beberapa tahun lalu ya. Ya, udah lama. Sudah lama. Nah, Jadi kebetulan daerah-daerah. saja saya percaya dengan yang namanya Allah, Tuhan punya rencana. Allah kuasa. Ya, tiba-tiba kok ada seorang wanita yang datang kepada kami menceritakan apa yang dia alami dan membawa alat bukti serta bukti-bukti yang kita pertanyakan bisa mereka siapkan, bisa disiapkan oleh ibu itu. Artinya tidak mungkin kami selaku pengacara yang bukan anak baru kemarin sih kata Bang Hotman ya, membiarkan klien kami berani angkat bicara di media, menggelar jumpa pers kalau tidak ada minimal 2 alat bukti yang kami yakini ibu ini memang benar menjadi korban. Kita ini bukan pengacara istilahnya asal-asalan yang orang nggak punya bukti, mau menyerang kehormatan seseorang, mau memfitnah orang, mau membunuh karakter seseorang, terus kami izinkan. Nggak ada ceritanya begitu. Ya, dan itu ibu pada saat press conference didampingi oleh pengacara-pengacara. Ya. Artinya pengacara juga sudah memberikan batasan-batasannya seperti apa. Bicara yang benar, bicara sesuai dengan fakta yang kita punya. Tidak lebih, tidak kurang. Lah wong yang kayak begitu saja dibilang pencemaran nama baik, dilaporin. Ini dunia hukum mau seperti apa? Ya. Saya sangat prihatin dan miris melihat
mereka membuat laporan polisi. Tapi di satu sisi kita juga bersyukur alhamdulillah. Artinya kita menunggu dengan segera agar kita bisa menyajikan alat bukti di meja penyidik. Bang, terakhir, ini di postingan tentang kasus ini ada beberapa netizen yang komen Sunan Kalijaga tertawa melihat ini. Ini ada rasa syukur nggak sih Bang? Maksudnya Jujur ya, ini demi Allah demi Tuhan, tidak ada rasa senang, bahagia atau ketawa melihat peristiwa ini. Kenapa? Karena di sini demi Allah demi Tuhan ada seorang perempuan yang merasakan sakit yang tidak lazim, ya, berdasarkan rekam medis sakitnya itu tidak pernah dialami sebelumnya, ya, tiba-tiba dia menikah dengan seseorang, dia harus mengalami hal tersebut. Sekali lagi saya katakan, saya sangat prihatin dan sangat sedih. Bahkan ketika saya mendengar atau membaca resume dari rekam medis itu, saya berdoa, ya Allah, semoga klien saya tidak mendapatkan penyakit-penyakit yang mengerikan ke depannya akibat dugaan-dugaan penyimpangan seks dari si suaminya. Saya katakan dugaan ya. Jadi nggak ada, tidak benar kalau saya dibilang saya bahagia, saya tertawa. Come on, kalian nih wanita-wanita Indonesia harusnya prihatin dan harusnya mengapresiasi klien kami yang berani mengungkap kebenaran dan saat ini dilaporkan dengan pencemaran nama baik. Ya, artinya kalian harus bantu support, tidak dengan komen-komen negatif di Instagram, tapi dengan doa, ya, dengan doa supaya yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya, itu aja. selanjutnya apa Bang? Terakhir saya mau sampaikan, ketika di dalam menangani perkara, kita tidak boleh mengikuti kemauan klien. Kita lawyer tidak boleh mengikuti kemauan klien. Oh, ini dilaporin aja, tidak. Tapi kita bekerja berdasarkan alat bukti. Karena hukum hanya mengenal alat bukti, tidak mengenal cerita, tidak mengenal kemauan daripada klien. Karena kita harus bertanggung jawab itu secara hukum. Ya, terima kasih. Sesuai fakta hukum. Hah? Apanya? Ya langkahnya kita sudah LP, mereka sudah LP. Ya langkah selanjutnya kita sama-sama tunggu nanti hasil penyelidikan di pihak kepolisian. Ya. Artinya begini, LP kita kan lebih duluan dari mereka. Artinya LP kita dulu dibuktikan apakah benar atau tidak yang kita laporkan ini. Nah kalau tidak terbukti baru mereka lapor fitnah, seharusnya seperti itu. Tapi ya ini biarlah hukum yang berjalan, kita hormati semuanya. Itu aja. Cukup ya. Kemudian